A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa ya atas izin Allah di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak ya, di dalam Islam. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan nanti yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kemudian menjadi bekal ya bagi kita ya sahabat iDream untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan ya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang teori bagaimana ya meningkatkan kualitas anak-anak kita di tengah masyarakat mereka. Nah, jadi kita harus punya punya kiat ya bagaimana membesarkan anak-anak yang ketika nanti mereka terjun di tengah masyarakat ya mereka kemudian menjadi orang-orang yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat mereka, bukan menjadi beban ya, atau juga menjadi musuh ya, apalagi menjadi sampah bagi masyarakat mereka. Dan di episode-episode sebelumnya sudah kita bahas ya apa saja, dan pada kesempatan kali ini ya kita akan memperkuat lagi ya pemahaman-pemahaman tersebut ya melalui buah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution ya, seorang ulama Suriah ya, yang wafat di Saudi Arabia ya, di tahun 1987. Salah satu hal ya atau modal bagi anak-anak kita agar mereka diterima oleh masyarakat mereka ketika mereka dewasa adalah kebiasaan ya atau mental yang kuat ya untuk menjaga hak-hak orang lain. Menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika berbicara komunitas atau masyarakat, berbicara kita sebagai makhluk sosial, maka anak yang akan bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat mereka ya, di tengah kehidupan sosial mereka adalah anak-anak yang punya mental mau menghargai ya dan mampu menghargai hak-hak orang lain. Nah, itu ya. Dan berbicara orang lain yaitu berbicara di luar diri mereka, yang terdekat tentu adalah orang tua. Sebagai anak ya, mereka kan nanti punya mereka akan nanti lahir ya akan pergi ke masyarakat mereka. Nah, modal yang paling penting ya, modal yang juga penting kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka nanti menjadi pribadi yang bisa diterima di tengah masyarakat mereka adalah itu tadi, bahwa dia harus menjadi orang yang siap ya untuk kemudian mempertahankan atau menjaga hak-hak orang lain. Nah, dan dalam konteks tarbiyatul aulad atau pendidikan anak ya, cara membentuk karakter itu adalah ya, yang paling dekat tentu yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga hak kita sebagai orang tua mereka.
Ya anak itu kan besar sama kita sebagai orang tuanya, nanti dia akan terjun ke masyarakat. Nah, untuk supaya mereka bisa menjaga hak orang lain, maka kita ajarkan dalam hal ini ya, kepada anak kita untuk menjaga hak orang tua. Menjaga hak orang tua. Dan ini merupakan ya, penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan. Ya, salah satu karakter mulia ya seorang anak yang soleh adalah itu tadi ya, bahwa dia sadar orang tua mereka punya hak yang harus dipenuhi. Nah, sekarang ya tentu kita harus tahu apa saja hak-hak sosial yang wajib kita tanamkan pada anak-anak kita. Apa saja pendidikan dan arahan yang akan kita berikan kepada mereka sehingga kemudian mereka menjadi terbiasa dan mampu melaksanakannya dengan baik ketika mereka sudah dewasa dan terjun ke tengah masyarakat mereka. Nah, ya. Dalam hal ini kemudian saya Dr. Abdul Nasiruan ya membaginya ya, ada hak kepada orang tua, kemudian hak kepada kerabat ya, atau apa namanya saudara gitu ya, kemudian hak kepada tetangga ya. Kemudian juga apa kalau kita lihat di sini ada hak kepada guru ya, banyak ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, ini menyangkut orang-orang ya, di sekitar kita siapa sih yang punya hak. Karena memang ya berbicara kita sebagai manusia ya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui hak dan mengetahui hak-hak orang di luar kita. Ya kita ini kan kita punya hak, katakanlah ya, kalau kita dalam konteks sosial gitu kan, kita kan merasa punya hak kepada orang lain. Ya, jadi kita merasa orang itu harus memenuhi hak kita. Kita punya hak untuk tidur tenang, ya nggak diganggu dengan suara berisik, sehingga kemudian gara-gara itu kita ya protes ya kalau ada tetangga yang malam-malam masih dugem, masih dangdutan, ya masih karaokean, masih main gitar. Karena kita merasa hak kita diabaikan ya untuk bisa tenang tidur. Karena ada yang lagi ramai kemarin ya. Ada yang protes ya sama anak-anak muda yang membangunkan orang di waktu sahur ya berisik ya, sampai jadi rame itu ya. Kita merasa orang harus memenuhi hak kita, maka demikian juga orang juga merasa kita berkewajiban memenuhi dan menjaga hak-hak mereka. Nah, ketika itu kita tidak paham, kita tidak mengetahui hak-hak orang di luar kita itu apa saja. Ya, kalau kita tidak tahu itu, maka yang jadi masalah besarnya adalah nanti di akhirat dia akan nuntut kepada Allah, meminta haknya yang ketika di dunia tidak kita berikan. Nah, ini jadi masalah, gitu kan? Jadi ketidaktahuan kita tentang hal ini akan membuat kita ya, memiliki urusan yang panjang di akhirat. Ya, tanpa kita sadari kemudian datang orang ya antri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta kemudian kepada Allah agar hak-haknya ya, yang selama di dunia diabaikan oleh kita diberikan saat itu. Maka tidak ada yang bisa kita berikan nanti di hadapan Allah kepada orang-orang yang haknya kita tidak jaga kecuali kita berikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan di dunia kepada mereka. Habis pahala kita, hak mereka belum terpenuhi, ya persoalannya apa? Ya, dia akan memberikan dosa-dosa mereka kepada kita. Inilah yang digambarkan Rasulullah sebagai orang-orang yang bangkrut, ya. Punya pahala banyak, tapi kemudian karena kehidupan sosialnya tidak bagus, ya interaksi sosialnya dengan masyarakat tidak baik, ya. Banyak hak orang lain yang dilanggar, ya. Banyak kewajiban bermasyarakat yang diabaikan. Ya, maka muncullah orang-orang yang kemudian yang tadi dia merasa haknya dilanggar, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus kita pahami dan kita sadari. Dan itulah yang kemudian kita coba tanamkan kepada anak kita. Jangan sampai kamu nantinya di akhirat
Ketika kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menuntut dirimu, kamu kemudian menjadi orang yang banyak menghadapi tuntutan dari orang-orang di sekitarmu, tuntutan dari orang-orang di tempat dirimu bekerja. Kamu jadi bos, ternyata kamu melanggar hak-hak pekerja-pekerjamu. Nah, walaupun di dunia mereka diam karena mereka punya alasan keamanan dan sebagainya, tapi nanti di akhirat mereka akan menjadi orang yang paling berani menuntut kamu. Karena kita di hadapan Allah semuanya sama, nggak ada bos, nggak ada bawahan, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat, semuanya sama di hadapan Allah. Sama dalam artian apa? Setara untuk mengajukan tuntutan apapun. Tidak ada presiden, tidak ada menteri di sana, itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kamu ketika saat itu kemudian menghadapi tuntutan yang banyak dari orang-orang sekitar kamu. Ini yang harus kemudian kita tanamkan kepada anak kita, supaya mereka kemudian tidak sembarangan, tidak gegabah di dalam berinteraksi secara sosial. Punya lidah, punya sosmed, tidak sembarangan untuk kemudian kalau di sosmed kadang-kadang kan suka itu ada ujaran kebencian, ada curhatan yang tidak pada tempatnya, ada kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya. Di dunia saja hal itu kadang-kadang sudah membuat kita susah Kalau udah kena pasal lalu kemudian masuk ke meja hijau itu udah bikin susah tuh apalagi nanti di akhirat Kalau di dunia urusannya uang lah kalau ada uang kita bisa selesaikan gitu misalnya denda dan sebagainya bisa. Tapi di akhirat uang nggak laku kita juga mati nggak ada yang bawa uang sekaya apapun kita ketika mati maka tidak ada uang yang kemudian kita bisa bawa. Maka ini harus kita tanamkan kesadaran kepada anak kita sebelum kemudian menjadi sebuah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita perlu sadarkan, tanamkan kepada anak kita adalah kesadaran mereka untuk menjaga hak kita sebagai orang tuanya. Dan para guru juga harus menyadari ini untuk kemudian penting menanamkan itu tadi menanamkan kesadaran bagaimana anak-anak ini menjaga hak-hak orang tua mereka. Atau dari mulai mengenalkanlah apa saja hak orang tua yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Ini dari mulai mereka kecil-kecil gitu dari sekolah SD, TK itu sudah harus ada gitu kan kurikulum tentang bagaimana anak-anak memenuhi hak-hak orang tua mereka. Kalau di Jepang itu sahabat Adrim itu masuk tuh kurikulum itu. Bagaimana anak-anak ini kemudian memenuhi mereka berupaya menjadi anak yang baik dengan menghormati orang tua mereka, bukan sekedar menghormati tapi juga menjaga hak-hak orang tua mereka. Sudah menjadi kelaziman di Jepang anak-anak umur kelas 4 SD 5 6 mereka bangun paling dulu di rumah itu, lalu kemudian mereka masak. Kelas 4 SD, laki-laki perempuan sama aja masak untuk sarapan orang tua mereka dan juga untuk bekal mereka ke sekolah. Itu biasa di Jepang itu sahabat. Bagus juga kalau kebiasaan itu ada di tengah masyarakat Muslim Indonesia kurikulumnya dibuat begitu gitu kan. Saya kalau ada uang pengen juga tuh bikin sekolah yang modelnya begitu tuh Masya Allah Jadi orang pendidik atau kita orang tua harus mulai memperkenalkan kepada anak-anak kita hak-hak kita sebagai orang tua mereka. Nah dan hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasution tertuang dalam bentuk berbuat baik kepada keduanya kepada kita orang tuanya, menaati, berbakti, melayani, mengasuh ketika tua nanti tidak meninggikan suara di atas kedua orang tua, mendoakan mereka jika telah tiada dan hak-hak lainnya yang diwajibkan serta adab-adab yang diperintahkan oleh Islam kepada
anak-anak mereka. Dalam bahasa syariatnya adalah anak-anak harus mengerti bab birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi kalau Anda sebagai guru ya harus ada tuh ya kurikulum birrul walidain, ya. Yang masuknya ranah birrul walidain apa saja, ya. Ajarkan kepada anak kita. Dan kita juga di rumah mengajarkan itu. Bahkan lebih dari itu kita mencontohkan ini bagi keluarga yang di dalamnya ya ada kakek, nenek, ya, kemudian kita anaknya, lalu kemudian kita punya anak gitu ya. Nah, Anda yang punya orang tua atau punya mertua di rumah, kemudian di rumah ada anak-anak kita ya. Nah, ini cara mengajarkan mereka yang efektif adalah dengan mencontohkan interaksi kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita sesuai dengan adab-adab ya, tuntunan birrul walidain. Jadi anak kemudian menyaksikan langsung bagaimana orang tua berbicara dengan kakek mereka, ya, kakek dari ibu, kakek dari ayah. Kelembutan, kesopan santunan ditunjukkan oleh orang, mungkin kita anaknya, kita ayahnya atau ibunya, ya. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kan sudah mewasiatkan, ya. Mewasiatkan wa wasainal insana biwalidayhi, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dalam surah Luqman, ya. Allah telah mewasiatkan. Jadi birrul walidain itu wasiat, ya. Kewajiban menjaga hak-hak orang tua itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa ya, kepada siapapun ya yang datang kepada saya, kalau berbicara orang tua ya, seburuk apapun orang tua kita, ya, ibu kita, ya, ayah kita gitu kan. Kalau dia sudah membiarkan kita lahir aja ke alam dunia, itu udah menjadi dasar dalil wajibnya kita berbuat baik kepada mereka. Lahir aja kita ke alam dunia ya dengan selamat, maka sudah wajib bagi kita ya dengan itu membalas kebaikan mereka, berbuat baik kepada mereka. Walaupun nanti katakanlah begitu lahir ya dibesarkan sama orang lain ya, atau katakanlah dibuang dan sebagainya, itu bukan alasan bagi kita untuk kemudian ya, memusuhi orang tua. Karena mereka juga punya alasan itu kan. Karena kalau dia mau, ya, kita nggak akan lahir gitu kan. Berapa banyak ya para ayah yang memaksa ya, para ibu ya calon ibu untuk menggugurkan anaknya. Berapa banyak para ibu yang kemudian sengaja ya menggugurkan kandungannya. Bisa itu. Maka ketika kita bisa besar di dalam perut ibu, lahir ke alam dunia, dibiarkan lahir ke alam dunia, itu sudah menjadi dasar kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kalau kemudian ya betul-betul ya orang tua kita mengurus ya kita dari kecil, dari bayi ya, sampai kemudian disekolahkan, dikuliahkan, itu lebih wajib lagi. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada orang tua dalam kondisi demikian luar biasa dosanya itu. Nah, jadi pastikan kita orang tua ya yang kemudian memiliki ya mertua ya atau ayah ibu yang di rumah, maka tunjukkan kepada anak-anak kita cara berbicara yang sopan, kemudian bagaimana kita menjaga kebutuhan orang tua kita ya. Jadi anak-anak tahu ya ayah ibu itu betul-betul care dan peduli kepada kakek nenek, opa oma gitu ya. Dia lihat ya, apalagi kalau orang tuanya sudah uzur begitu ya, sudah tua, sudah pikun, nah, anak-anak lihat tuh bagaimana sikap kita. Oh ternyata ayahnya, ibunya ya tetap sayang, respect, hormat, ya. Dimandiin, dicebokin. Kalau kadang-kadang namanya orang pikun ya, saya ngerasain juga itu ya, berak, buang air sembarangan itu kan, udah nggak sadar kadang-kadang. Keluar rumah ya udah nggak tutup aurat, biasa begitu. Nah, sikap kita orang anak ya, sikap kita anak kepada orang tua kalau kemudian berpatokan kepada adab-adab Islam ya, ada aturan birrul walidain, lalu kemudian itu disaksikan oleh anak kita, itu jadi pelajaran besar bagi mereka.
Ya, maka mereka kemudian ya, nanti ya, tanpa diminta pun ya, akan kemudian ya, melakukan hal yang sama kepada kita orang tuanya. Tanpa diminta pun dia akan melakukan itu. Karena dilihat betul, dia saksikan betul bagaimana kita bersikap dengan orang tua, ya, dengan kakek nenek, ya, dengan mertua kita. Makanya kemudian ini jangan inilah ya, jangan pilih-pilih. Oh ini mah ibu bapak kandung saya, oh ini mertua. Kalau sudah nikah menjadi keluarga, dua-duanya ya mau mertua mau orang tua punya hak yang sama. Ya, kita memiliki kewajiban yang sama untuk mengurus mereka. Jangan nanti anak justru menilai, oh kalau ibu sih ya sama opa, oma, nenek, kakek dari ibunya dia baik gitu, tapi sama opa, nenek, kakek dari papahnya gitu, dari ayahnya kurang baik. Nah ini jadi catatan buat anak-anak kita. Dan wajar kalau, jangan salahkan kalau anak kemudian menunjukkan sikap tidak respect kepada kita. Ya, dia mungkin suka membantah, suka mendebat kita, ya, atau kita merasa anak-anak kita kok tidak sebaik yang kita harapkan. Itu karena dia melihat kita. Dia melihat kita. Ya, tapi sebaliknya kalau kita tunjukkan ya, kebaikan adab ya, yang adil kepada mertua dan orang tua kita, maka anak juga akan demikian. Dia tahu, dia sadar ibunya, ayahnya adalah orang baik, ya, orang yang berbakti gitu ya. Dan karena itu juga ini menjadi motif ya bagi untuk menjadi perhatian bahwa motif kita berbuat baik kepada orang tua kita adalah karena Allah, bukan karena ingin dibalas oleh anak. Ini kan ada banyak orang tua yang kadang berpikir ya, kamu nih nak, ayah besarkan, bunda besarkan supaya nanti ya, kalau ayah bunda sudah tua, kamu yang akan ngurusi kami. Ini bahasa ini, narasi ini jangan keluar dari lisan kita. Jangan keluar. Ya. Biarkan mereka menyadari itu dengan sendirinya. Nih kamu ya, papa kuliahin bapaknya supaya kamu nanti ya, mengembalikan ini semua kepada papa mama. Ini jangan keluar narasi ini. Ya, biarkan mereka menyadari bagaimana besarnya ya, kebaikan, ya, pengorbanan, uang yang sudah kita berikan kepada mereka, harta yang sudah kita keluarkan untuk mereka, dengan sendirinya ya, biar mereka sadar. Berapa banyak orang tua kita, ayah ibu kita misalnya sudah mengeluarkan biaya untuk kita, maka nanti mereka akan dengan sendirinya ketika mereka punya uang, mereka punya harta, ya, mereka akan ingat kita sebagai orang tuanya. Ya. Yang jelas prinsipnya itu tadi ya, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, motifnya, niatnya adalah karena Allah, bukan karena ingin dilihat anak supaya anak nanti juga niru. Enggak, itu abaikan dulu ya. Niatkan karena Allah, biar nanti Allah yang mengatur siapa yang akan membalas kebaikan itu. Siapa yang akan ngurus kita kalau udah tua, biarkan Allah. Karena kadang-kadang kan ada orang tua yang diabaikan oleh anak ini, tapi kemudian tetap tenang karena Allah mendatangkan orang lain yang memberikan perhatian yang lebih tulus daripada anak-anaknya. Banyak kasus begitu. Ya jangan salahkan juga ya orang tua yang kemudian tinggal di panti jompo. Kita merasa semua yang tinggal di panti jompo ini orang-orang yang terlantar, dilantarkan anak-anak, atau orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian gitu ya, tidak mendapatkan kebaikan ya, setelah tuanya. Belum tentu juga ya. Ini kan berbicaranya rasa gitu kan. Bisa jadi dia kemudian diabaikan oleh anaknya karena anaknya anak durhaka. Tapi kan dia tidak diabaikan Allah di hari tuanya. Dan Allah justru adalah zat yang maha kuat gitu kan. Di saat kita lemah, maka Allah menjadi sandaran kuat bagi kita. Bisa saja walaupun tinggal di panti jompo, tapi kemudian kebahagiaan tetap menyapa di dalam diri, di dalam hati. Tidak ada sedih, tidak ada gundah gulana ya, meskipun ya, jauh dari anak, atau mungkin anak cuek ya, nggak merhatiin dia. Itu. Karena inilah ya yang kemudian harus menjadi perhatian kita
bagaimana kita bisa membentuk kesadaran anak-anak kita agar mereka berbakti kepada kita orang tuanya. Kalau berbicara dalil ya, kenapa kemudian kita harus berbuat baik kepada orang tua ya? Banyak lah ya, nanti kita akan bahas di episode yang akan datang ya tentang dalil-dalil ya kewajiban menjaga hak-hak orang tua ya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.